wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai teknik penganggaran modal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teknik penganggaran modal, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu penganggaran modal? Mari kita bahas. Nah, menurut Warsono, penganggaran modal ini dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perencanaan pengeluaran uang. Nah, di mana hasil pengembaliannya ini diharapkan terjadi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, penganggaran modal ini menyangkut keputusan dengan konsekuensi jangka panjang. Oleh karenanya, diperlukan perencanaan yang cermat dan matang, sehingga hasil yang diperoleh di masa yang akan datang ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, kalau menurut Sudana, arus kas dalam penganggaran modal secara umum dikelompokkan itu menjadi 3. Yang pertama itu pengeluaran kas awal atau initial cash flow. Yang kedua ada operational cash inflows, arus kas operasi, arus kas pada akhir umur proyek atau terminal cash flow. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Kalau pengeluaran kas awal atau initial cash flow ini merupakan pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan. Macam-macam pengeluaran kas yang diperlukan untuk investasi awal, diantaranya itu ada harga beli tanah, tempat, lokasi proyek. Yang kedua ada biaya mendirikan pembangunan, ketiga ada harga beli mesin, yang keempat ada juga biaya pemasangan, yang kelima ada biaya percobaan dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, operational cash inflows atau arus kas operasi yang diperhitungkan adalah arus kas bersih selama proyek investasi dioperasikan. Nah, besar kecilnya arus kas yang masuk berasal dari operasi dapat dihitung dengan rumus. Kemudian yang ketiga, arus kas pada akhir umur proyek atau terminal cash flow. Nah, terminal cash flow ini merupakan arus kas yang terjadi pada akhir masa pengoperasian proyek. Nah, arus kas masuk ini dapat berasal dari nilai sisa penjualan, aktiva pada akhir umur proyek, dan dari pengembalian modal kerja yang dikeluarkan pada saat proyek mulai dioperasikan. Nah, perhitungan arus kas perlu memperhitungkan hasil penjualan aktiva dan pajak. Nah, selanjutnya kita memasuki materi The Capital Budgeting Decision Process atau proses keputusan penganggaran modal. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu nih mengenai pengertian capital budgeting. Nah, capital budgeting itu merupakan suatu proses mengevaluasi dan seleksi terhadap investasi jangka panjang agar tetap sejalan dengan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, atau proses penyeluruhan menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja nih yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai pengertian capital expenditure dan operating. Nah, pertama capital expenditure, yaitu pengeluaran dana yang menghasilkan manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, sedangkan operating expenditure ini pengeluaran dana dengan masa manfaat dalam 1 tahun. Nah, bedanya itu kalau capital expenditure itu lebih dari 1 tahun, sedangkan operating expenditure hanya dalam 1 tahun, tidak lebih. Oke. Selanjutnya capital expenditure motivation. Nah, ini tahapannya. Yang pertama ada expansion, yaitu pengeluaran modal untuk memperluas tingkat operasional perusahaan, terutama melalui akuisisi aktiva tetap. Kemudian lanjut lagi ke replacement, yaitu pengeluaran modal untuk mengganti aktiva tetap yang telah usang. Lanjut lagi ke renewal, yaitu pengeluaran modal untuk memperbaharui aktiva tetap yang ada. Nah, motif renewal ini sering merupakan suatu alternatif lain bagi motif replacement. Kemudian lanjut lagi ke other purpose, yaitu pengeluaran modal yang tidak mengakibat akuisisi atau transformasi dari aktiva tetap berwujud, misalnya pengeluaran periklanan serta riset
dan pengembangan. Kemudian ada juga nih step in capital budgeting process. Bagaimana sih stepnya? Yang pertama itu ada pembuatan proposal, pengeluaran modal. Kemudian yang kedua ada pengkajian atau analisa proposal. Pengkajian akan dilakukan dengan melihat sesuai proposal dengan tujuan dan rencana perusahaan secara keseluruhan serta validasi atau validitas aspek ekonomis proposal tersebut. Kemudian yang ketiga pengambilan keputusan nih. Pengambilan keputusan, pengeluaran modal. Selanjutnya ada pelaksanaan keputusan dan yang terakhir tindak lanjut dan koreksi. Itulah merupakan suatu proses step capital budgeting. Nah, selanjutnya ada the relevant cash flows. Nah, relevant cash flows ini adalah tambahan aliran kas keluar dan masuk setelah pajak atau incremental cash flows dalam suatu pengeluaran modal. Jadi, the relevant cash flow ini merupakan aliran kas keluar dan masuk setelah pajak. Kemudian major cash flow components. Yang pertama ada initial investments, yaitu arus kas keluar pada permulaan proyek. Kemudian ada operation cash flow inflows, yaitu tambahan arus kas masuk setelah pajak yang dihasilkan dari pemanfaatan proyek selama umur proyek tersebut. Kemudian ada terminal cash flow, arus kas non operasional setelah pajak yang muncul pada tahun terakhir proyek. Nah, biasanya ini terkait dengan likuiditas proyek. Nah, berikut ini merupakan expansion versus replacement cash flow. Jadi ada initial investment to external assets, dikurang after tax cash in from liquidation, sama dengan initial investment of old asset. Ada juga operating cash inflows from new asset, dikurang operation cash inflow in for assets, sama dengan operation cash inflows. Kemudian ada juga after tax cash flows from termination of new asset, dikurang after tax cash flows from terminal of old assets, sama dengan terminal cash inflows. Jadi relevant cash flow untuk proyek ekspansi sama dengan proyek rekrutmen, hanya saja aliran kas dari aset lama adalah sama dengan 0. Kemudian ada relevant cash flows. Ada sunk cost and opportunity cost atau penentuan incremental cash flow. Tidak perlu memperhitungkan sunk cost karena sunk cost ini merupakan pengeluaran modal awal yang telah terjadi. Nah, sebaliknya opportunity cost atau aliran kas yang mungkin dapat direalisasikan dari alternatif terbaik penggunaan aset yang dimiliki perlu diperhitungkan dalam arus kas keluar dalam penentuan incremental cash flow tersebut. Kemudian ada international capital budgeting and long-term investments. Nah, atau anggaran pengeluaran modal internasional berbeda dengan anggaran pengeluaran modal domestik. Karena yang pertama itu karena arus kas terjadi dalam mata uang asing, yang kedua sangat potensial untuk menghadapi resiko politik. Kemudian memasuki materi selanjutnya juga ya, yaitu mengenai depresiasi penyusutan. Ada metode penyusutan depresi yang kalian harus ketahui. Yang pertama itu aktiva tetap atau aset tetap. Jadi mempunyai nilai yang semakin berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya. Nah, dengan demikian nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu. Namun pada aktiva tetap yang nilainya tidak akan turun, melainkan akan semakin tinggi nilainya, yaitu tanah. Kemudian aktiva tetap dalam bentuk tanah nilainya akan semakin tinggi seiring dengan pertambahan waktu, kecuali tanah yang dipakai untuk pertambangan ya. Kemudian ada nilai aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut, sehingga dalam akuntansi dikenal dengan penyusutan aktiva tetap. Jadi penyusutan atau depresiasi ini adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut gitu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan ini? Yang pertama ada acquisition cost atau bisa dibilang harga perolehan. Kemudian ada salvage value atau nilai residu. Yang ketiga ada economical lifetime atau umur ekonomi
Ecorebus activi. Kemudian metode penyusutannya itu ada straight line method atau garis lurus, ada juga double declining balance method atau metode penyusutan saldo menurun, ada juga sum of the year digital method atau metode penyusutan jumlah angka tahun. Kemudian ada service hours method atau metode penyusutan satuan jam kerja. Ada juga productive output method atau metode penyusutan satuan hasil produksi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye bye.